Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tahzib Mau'izatil Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, kita sudah di bab a'malus shalah ad-dhahirah, amal-amal salat yang zahir. Nah, sekarang memasuki pembahasan tentang ruku'. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ar-ruku' wa lawahiquhu, ruku' dan hal-hal yang berkaitan dengannya ruku'. Summa yarka'u wa yura'i fihi umuran. Kemudian ruku' ianya si musalli dan memperhatikan ia dalamnya ruku' umuran akan beberapa perkara. Jadi sebelumnya kita sesudah baca Al-Fatihah baca surat. Nah, baca surat, sesudah baca surat kemudian ruku'. Summa yarka'u, ruku' ia, wa yura'i, ra'a yura'i, memperhatikan ia dalamnya ruku' umuran akan beberapa perkara. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam ruku'? Wa huwa ayyukabbira lirruku'i. Dianya hal yang perlu diperhatikan itu bahwa dan dianya seseorang itu ayyukabbira, bahwa bertakbir ia liruku'. Untuk ruku' kita takbir Allahu Akbar. Perlu angkat tangan enggak? Wa ayyarfa'a yadayhi ma'a takbiratir ruku'i. Dan bahwa mengangkat ia akan dua tangannya bersama takbir ruku'. Mau ruku', takbir dan angkat tangan juga. Wa ayyamuddat takbira ila tamamir ruku', dan bahwa memanjangkan ia akan takbir hingga sempurna ruku'. Jadi takbir kita panjangkan Allahu Akbar. Begitu pas ruku', takbir selesai. Wa ayyada'a rahataihi ala rukbataihi fir ruku' wa asabi'uhu mansyuratan. Dan bahwa meletakkan ia akan dua telapak tangannya kepada dua lututnya dalam ruku'. Padahal bermula jari jemarinya, wa asabi'uhu mansyuratun, atau wa asabi'a juga boleh. Meletakkan ia akan jari jemarinya, tapi jangan, karena jari jemari kan ada di telapak tangan. Kita jadikan mubtada aja. Bahwa meletakkan ia akan dua telapak tangannya atas dua lututnya dalam ruku', dan bermula wa asabi'uhu, jari jemarinya itu mansyuratun. Jari jemarinya itu yang terbuka, muwajjahatan nahwal qiblah. Hal keadaan jari jemari itu yang dihadapkan ke arah kiblat, ala tulis saqi, di sepanjang betis. Maksud sepanjang betis mengarah ke betis. Artinya ruku' itu telapak tangan megang lutut. Jari jemari terbuka aja biasa menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat ya dengan punggungnya, dengan telapak, dengan jari dhahrul asabi', punggung jari, bukan perut jari. Wa ayyansiba rukbataihi wa la yusnihima. Dan bahwa menegakkan ia akan dua lututnya, wa la yusniya, kita atah kepada yansiba, menegakkan ia akan dua lututnya dan tidak membengkokkan ia akan keduanya dua lutut. Ketika ruku' posisi lutut tegak, enggak bengkok. Wa ayyamudda dhahrahu mustawiyan la yakunu ra'suhu akhfada wa la arfa'a. Dan bahwa memanjangkan ia akan punggungnya, hal keadaan punggung itu yang lurus, la yakunu ra'suhu, yang tidak adalah kepalanya itu akhfada, lebih rendah, wa la arfa'a, tidak lebih tinggi. Ya, jadi ruku' dalam keadaan punggung kita rata, kepala juga mengikuti punggung. Enggak lebih rendah kepala, enggak lebih tinggi. Ya, kalau dalam kitab lain ibaratnya kasoffatil wahidah, seperti satu papan ya, kalau ditaruh di punggung rata. Wa ayyujafiya mirfaqaihi an jambai, dan bahwa merenggangkan ia akan dua sikunya dari lambungnya. Siku kita. Nah, jadi siku kita itu jangan melengket ke badan, tapi renggang. Nah. Wa tadummul mar'atu mirfaqaiha ila jambiha, dan menempelkan oleh si perempuan akan sikunya kepada lambungnya.
Nah, kalau perempuan sikunya menempel ke sisi badannya, ke lambung. Ini sebagaimana dalam kitab Matan Takrib di pembahasan hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Wa ayyaqula, dan bahwa berkata ianya si musalli dalam salatnya tadi, dalam rukuknya, subhana rabbiyal azim. Ya, di sini subhana rabbiyal azim, enggak ada tambah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim salasan, membaca ayat 3 kali. Wa ziyadatu ila sab'ati wa ila al-asyrati hasanun illam yakun imaman. Dan bermula menambah hingga 9 dan hingga 10. Kenapa genap? Biasanya 11. Dan bermula menambah hingga 9 dan hingga 10 itu bagus. Illam yakun imaman, jika tidak ada ia itu seorang imam. Nah, artinya kalau imam pendek aja 3 kali aja. Imam tarawih malah 1 kali ya. Summa yartafi'u minar ruku'i ilal qiyami wa yarfa'u yadayhi wa yaqul. Kemudian bangun ia dari ruku', bangun dari ruku' i'tidal maksudnya. Bangun ia dari ruku' ilal qiyam, kepada posisi berdiri. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat ia akan 2 tangannya. Ya, wa yaqulu, dan berkata ia. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah itu angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Semoga menerima oleh Allah bagi orang-orang yang memuji ia akannya Allah. Sami Allah takabbalallah artinya. Sesudah kita beri'tidal, wa yatma'innu fil i'tidali wa yaqul, dan tumakninah ia dalam i'tidal. Arti tumakninah berdiri sejenak sekadar ukuran membaca subhanallah, itu kalau kita tidak membaca doa. Tapi kalau kita baca doa ya ada doanya ini. Wa yatma'innu, dan tumakninah ia, tenang ia dalam i'tidal, wa yaqulu, dan berkata ia, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji. Mil samawati boleh, mil as-samawati boleh. Ya, kalau mil as-samawati jadi maf'ul. Aku maksud akan mil as-samawati, akan sepenuh langit. Wa mil al-ardi, akan sepenuh bumi. Wa mil ama bainahuma, dan akan sepenuh ma yang ada antara keduanya. Wa mil ama syi'ta, dan akan sepenuh apapun yang engkau kehendaki. Min syai'in, dari sesuatu. Ba'du artinya ba'dahu, sesudahnya puji. Boleh. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta wa mil ama bainahuma, ada tambahan bainahuma, wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Di sebahagian kitab enggak ada ini mil ama bainahuma wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kita dhammahkan juga boleh, dianya puji itu sepenuh langit dan sepenuh bumi, jadi khabar mubtada mahdhuf. Wa yaqnutu fi subhi fi raq'ati tsaniyah bil kalimatil ma'surah, dan kunut ianya si musalli pada sholat subuh pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua pada posisi i'tidal maksudnya. Kunut ia pada subuh pada rakaat yang kedua bil kalimatil ma'surah, dengan kalimat-kalimat yang maksur. Kunut biasa Allahumma hdini. Selesai kita rukuk. Sekarang berada di posisi i'tidal. Kemudian menuju sujud. Summa yahwi ila sujudi mukabbiran. Kemudian turun ia ke sujud. Turun ia menuju sujud. Mukabbiran, hal keadaan ia itu yang bertakbir. Allahu Akbar. Kita panjangkan takbir sampai ke posisi sujud. Fayada'u rukbatayhi alal ardi, maka meletakkan ia akan 2 lututnya di atas bumi. Artinya ketika sujud itu lutut dulu. Nah, ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, sakit lutut boleh telapak tangan dulu boleh. Kita lihat praktek di masyarakat macam-macam ya. Fayada'u rukbatayhi, meletakkan ia akan 2 lututnya dulu alal ardi, di atas bumi. Fayada'u jubbahatahu wa kaffaihi maksyufatan, dan meletakkan ia akan dahinya, wa kaffaihi, dan 2 telapak tangannya. Jadi di sini walaupun duluan disebut dahi, bukan dahi dulu, tetap tangan dulu. Lutut, tangan, baru dahi. Ini pakai o ini. Wa yada'u, dan meletakkan ia akan dahinya dan 2 telapak tangannya maksyufatan, hal keadaan dahi dan telapak tangan itu terbuka, enggak pakai tutup. Wa yukabbiru indal huwi, dan bertakbir ya di ketika turun. Ketika turun dari i'tidal menuju sujud, takbir. Wala yarfa'u yadayhi ma'a ghairir ruku', dan tidak mengangkat ia akan 2 tangannya bersama selain ruku'. Jadi ketika takbir menuju sujud enggak angkat tangan. Yang angkat tangan ketika turun mau ruku' doang. Kalau mau sujud enggak angkat tangan, takbir doang. Wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi,
dan merenggangkan ia akan dua sikunya dari lambungnya. Ya, ketika meletakkan tangan waktu sujud, berarti tangan itu tidak kita nempelkan ke badan, renggang biasa. Wala taf'alul mar'atu zalik, dan tidak memperbuat oleh perempuan akan demikian. Perempuan sebaliknya, dia agak menempel sikunya ke badannya. Wa yufarriju baina rijlaihi, dan merenggangkan ia antara dua kakinya. Dua kakinya harus renggang. Wala taf'alul mar'atu zalik, dan tidak memperbuat oleh perempuan akan demikian. Perempuan merapatkan. Wa yarfa'u batnahu an fakhdaihi, dan mengangkat ia akan perutnya dari dua pahanya. Maksud mengangkat perut bukan mengangkat bagaimana kita angkat perut. Wa yarfa'u batnahu, mengangkat ia akan perutnya, maksudnya merenggangkan perutnya dari dua pahanya. Jangan ditempel perut ke paha, kecuali orang gemuk banget, gendut. Wala taf'alul mar'atu zalik, dan tidak memperbuat oleh perempuan akan demikian. Perempuan dalam beberapa hal berbeda dengan laki-laki ya. Nah, dia agak tertutup, membungkus dirinya, jadi perutnya dekat ke paha. Wa yada'u yadayhi 'alal ardi hiza'a min kabaihi, dan meletakkan dianya si musalli akan dua tangannya di atas bumi, hiza'a min kabaihi, sejajar dua bahunya. Nah, jadi tangan kita, telapak tangan di posisi bahu ketika sujud kan. Tapi dia di sebelah kepala, di sebelah kuping. Di sebelah kuping, cuma posisinya jangan lebar banget ke samping, mengganggu orang lain kalau jamaah, tapi sejajar bahu kita aja. Ya. Wala yufarriju baina asabi'ihima bal yadummuhuma, dan tidak melonggarkan ia antara jari jemari keduanya dua tangan, tetapi merapatkan ia akan keduanya jari jemari. Nah, ini dalam posisi sujud ini jari rapat aja, jangan renggang, rapat biar semuanya mengarah ke kiblat. Wala yaftarishu dhira'ihi 'alal ardi, dan tidak menghamparkan ia akan dua lengannya di atas bumi. Ketika sujud, lengan kita jangan taruh di bumi. Ada dalam bahasa kitab yang lain, ibarat jangan sampai seperti anjing duduk atau anjing tidur kan tangannya dia di atas bumi. Kita jangan angkat telapak tangan doang yang di atas bumi, di atas tanah. Kemudian adapun siku diangkat. Nah, ini maksudnya wala yaftarishu, tidak menghampar ia akan dua sikunya di atas bumi. Wa yaqulu, dan berkata ia dalam sujud, subhana rabbiyal a'la salasan. Baca ya subhana rabbiyal a'la salasan, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Fa in zada fahasanun, maka jika menambah ia dari 3, fahasanun, maka bagus. Ya. Illa ayyakuna imaman, kecuali bahwa ada ianya seseorang itu imam, sama seperti di ruku. Kalau imam jangan. Ya. Karena makmum macam-macam kan. Ada yang buru-buru, ada yang asam urat. Summa yarfa'u minas sujudi fayatma'innu jalisan mu'tadilan. Kemudian bangun ia dari sujud, maka tuma'ninah ia, hal keadaan ia itu yang duduk mu'tadilan, mu'tadil, duduk yang rapi, yang sejajar. Nah, artinya ini duduk antara dua sujud. Fayarfa'u ra'sahu mukabbiran. Nah, maka mengangkat ia akan kepalanya dalam keadaan bertakbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra, dan duduk ia di atas kakinya yang kiri. Duduk di atas kaki kiri, duduk iftirash. Wa yansibu qadamahul yumna, dan menegakkan ia akan tumitnya yang kanan. Duduk iftirash, tumit kanan kita angkat tegak. Nah, kaki sebelah kiri kita hamparkan di bumi, kemudian pantat kita duduk di atas kaki kiri, duduk iftirash. Wa yada'u yadayhi ala fakhdaihi, dan meletakkan ia akan dua tangannya di atas pahanya. Tangan di atas paha sejajar lutut. Wal asabi'u mansyuratun, dan bermula jari jemari itu yang dihamparkan, enggak digenggam. Wala yatakallafu dhammaha wala tafrijaha, dan tidak memberatkan ia akan merapatnya jari jemari, dan tidak pula akan merenggangkan jari jemari. Jadi telapak tangan taruh di atas paha sejajar lutut, kemudian biarkan jari apa adanya. Artinya enggak dirapatkan, enggak direnggangkan, biasa aja. Posisi normal. Wa yaqulu, dan berkata ia, ini doa antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Nah, di sini duluan warzuqni ya, yang biasa kita hafal wajiburni. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajiburni wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, warzuqni, beri rezeki kepadaku, wahdini, beri petunjuk kepadaku, wajiburni, tambal segala kekuranganku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Doa yang bagus.
Wa ya'ti bis sajdati saniyah, dan mendatangkan ia dengan sujud yang kedua, kadzalik demikian. Jadi sujud yang kedua sama seperti sujud pertama. Wa yusalli raka'at tsaniyah kal ula, dan salat ia akan rakaat yang kedua sama seperti pertama. Rakaat kedua sama aja seperti rakaat pertama, cuma dalam rakaat kedua nanti ada tambahan tasyahud. Wa yu'idu ta'awudha fil ibtida, dan mengulang ia akan membaca ta'awud dalam ibtida. Jadi ketika memulai rakaat kedua sebelum qiraah Fatihah selalu dianjurkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai kita sujud. Karena semua rakaat itu sama, yang membedakan tasyahud doang, beliau langsung membahas tasyahud. Summa tasyahadu fi raq'atis tsaniyah at-tasyahudal awwal. Kemudian bertasyahud ianya si musalli pada rakaat yang kedua akan tasyahud pertama. Rakaat kedua ada tasyahud pertama. Kemudian juga setiap bangun dari tasyahud, setiap orang bangun dari sujud kedua itu enggak sunnah angkat tangan, kecuali bangun dari duduk yang ada tahiyatnya. Kalau bangun dari tahiyat awal, Allahu Akbar, menuju tegak, itu ada sunnah angkat tangan. Mungkin nanti ada pembahasannya. Kemudian bertasyahud ia pada rakaat yang kedua akan tasyahud yang pertama. Summa yusalli ala Rasulillah. Kemudian berselawat ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dalam tasyahud itu berselawat kepada Rasul, juga kepada keluarga, wa ala alihi. Berselawat kepada Rasul dan kepada keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah. Selesai tasyahud pertama. Wa yada'u yadahul yumna ala fakhzihil yumna. Meletakkan ia akan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kiri di atas paha kiri. Kenapa yang dibahas tangan kanan doang? Karena tangan kanan ada telunjuknya nanti, nunjuk kan. Jadi yumna ini muannas dari aiman. Aiman kanan, muannas mudzakkar. Kalau muannasnya yumna. Kenapa pakai yumna? Karena yadun. Yadun itu muannas juga. Jadi naat kan harus sesuai, muannas mudzakkar. Wa yada'u yadahul yumna, meletakkan ia akan tangannya yang kanan di atas fakhdzihil yumna, di atas pahanya yang kanan. Wa yaqbidu asabi'ahul yumna, dan menggenggam ia akan jari jemarinya yang kanan. Ketika tasyahud, semua jari jemari kita genggamkan, kita kepalkan. Illal musabbihata, kecuali musabbihah. Musabbihah maksudnya telunjuk. Kenapa telunjuk disebut musabbihah? Karena ketika kita bertasbih kan kita menghitung dengan telunjuk. Kita baca musabbihah. Kalau kita baca misbahah, artinya biji tasbih. Ya. Menggenggam ia akan semua jari jemarinya yang kanan, illal musabbihata, kecuali telunjuk. Wa yushiru biha, mengisyarah ia dengannya telunjuk. Inda qawlihi, ketika ucapannya si musalli, illallah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk kita isyarahkan. Wa yajlisu fi hadat tasyahudi ala rijihil yusra kama baina sajatain, dan duduk ia pada ini tasyahud di atas kakinya yang kiri, kama baina sajadataini, sebagaimana yang ada antara dua sujud. Jadi duduk tasyahud awal itu tasyahud awal namanya ya. Salat 4 rakaat berarti, atau salat maghrib 3 rakaat. Tasyahud awal itu duduknya duduk iftirash. Wa fit tasyahudil akhiri yastakmilu du'a al-ma'sura ba'da sholati 'alan nabi, dan dalam tasyahud yang terakhir menyempurnakan ia akan doa yang maksur yang datang dari Nabi, akan doa yang maksur sesudah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sesudah berselawat kepada Nabi, kemudian kita baca doa maksur, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, juga doa berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa yajlisu fihi ala warakihil aisar, dan duduk ia dalamnya tasyahud akhir di atas pantatnya yang kiri. Ya, duduk di atas pantat. Maksud duduk di atas bumi, maksudnya dengan pantat. Ini ibaratnya ya. Duduk ia dalamnya tasyahud akhir di atas warakahinya, pantatnya yang kiri. Pantat yang kiri maksudnya menempel tanah. Ya, kenapa harus duduk seperti itu? Li'annahu laisa mustawfizan lil qiyam. Karena bahwa sungguhnya si musalli dalam duduk terakhirnya itu laisa mustawfizan. Tidak ada ia itu yang bersiap-siap untuk bangun. Kan enggak ada bangun lagi. Nah, karena enggak ada bangun lagi, enggak ada rakaat lagi, maka duduknya tawarruk. Artinya setiap duduk yang pengen bangun lagi, misalkan kita masbuk,
imam sudah sujud terakhir, rakaat terakhir, kita baru rakaat 1 2. Nah, kita tidak mengikuti posisi duduk imam. Imam duduk tawaruk, kita iftirah karena kita akan bangun lagi. Nah, karena bahwa sungguhnya si musalli itu laisa mustaufidzan. Tidak ada ia itu yang bersiap-siap untuk bangun. Bal huwa mustaqirun. Tetapi dianya si musalli itu akan tetap di situ. Wa yada'u rijlahul yusra kharijatan min tahtihi, dan meletakkan ia akan kakinya yang kiri, hal keadaan kaki itu yang keluar dari bawahnya. Di bawahnya apa namanya? Bawahnya seseorang. Enggak boleh bawahnya kaki ya, kaki muannas. Meletakkan ia akan kakinya yang kiri, hal keadaan kaki yang keluar dari bawahnya. Jadi kaki kiri kita keluarkan ke sebelah kanan, duduk tawaruk. Wayansibul yumna, dan menegakkan ia akan kaki kanan. Kaki kanan di sini maksudnya tumit kanan kita tegakkan. Summa yaqulu, kemudian berkata ya, assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini aja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Wa yaltafitu yaminan bihaisu yura khadduhul aiman. Nah, dan berpaling ia ke kanan. Ketika memberi salam lihat ke kanan. Bihaisu sekira-kira yura khadduhul aiman, sekira-kira dilihat orang akan pipinya yang kanan. Jadi orang yang di belakang kita misalkan melihat ke kita, pipi kita kelihatan. Berarti kita 90 derajat ya, berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, lihat kanan. Wasimalan kadzalik. Dan berpaling ia ke arah kiri juga sama. Kadzalik, yaitu sekira-kira dilihatkan akan pipinya yang kanan. Wa yanwi bisalami man ala yaminihi minal malaikati wal muslimina fil ula. Dan niat ia dengan memberi salam. Ketika kita assalamualaikum, kita niat dengan salam, kita niat dengan memberi salam man ala yaminihi, kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya dari malaikat dan kaum muslimin fil ula, pada salam pertama. Jadi ketika memberi salam pertama assalamualaikum, kita niat memberi salam kepada semua kaum muslimin kalau salat berjamaah yang ada di sebelah kanan kita, kepada semua malaikat yang hadir. Ya, karena di sekeliling kita itu penuh dengan malaikat. Wa yanwi misla zalik fisaniyah, niat ia akan seperti itu juga fisaniyah pada salam kedua. Salam kedua juga niat memberi salam kepada kaum muslimin dan kepada malaikat-malaikat. Wala yarfa'u sautahu illa biqadri ma yasma'u ruhuh, dan tidak mengangkat ia akan suaranya kecuali dengan kadar ma yasma'u ruh, yang mendengar oleh ruhnya. Masuk ruhnya dirinya ya. Tidak mengangkat ia akan suaranya ketika memberi salam. Gak usah besar-besar, dengan kadar didengar oleh diri kita sendiri, kecuali imam. Nah, imam agak besar dikit biar jamaahnya ikut mendengarkannya. Nah, ini memasuki larangan-larangan dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu sudah 23 menit ya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.